Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Amar Sumadana, NIM 23 garis miring 5144479 garis miring SV garis miring 22362. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, apa yang telah dilakukan pada praktikum pemrograman geospasial bergerak perangkat bergerak lanjut, yaitu dengan judul CRUD Create, Read, Update, and Delete Part 2. Nah, di sini ada beberapa tambahan yang kita lakukan dari kegiatan sebelumnya, yaitu penambahan function remove untuk data yang telah ditambahkan pada real-time database. Jadi data itu bisa kita hapus pada aplikasi React Native ini. Kemudian menambahkan icon untuk mempermudah penghapusan data. Nah, ketika menghapus data, nanti akan ada sebuah alert yang muncul sebagai notifikasi apabila kita ingin menghapus sebuah data yang ada pada aplikasi ini. Nah, kemudian setelah itu data akan ditampilkan pada sebuah map web view yang menggunakan Leaflet.js, dan juga ada cara lain untuk menampilkan data titik tersebut namun menggunakan API dari Google Maps. Nah, bagaimana kita melakukannya? Kita langsung aja ke pembuatannya. Jadi kemarin di lokasi.tsx itu kita telah membuat halaman untuk memanggil data dari real-time database yang menyimpan data dari hasil pengisian form input location di sini. Nah, di halaman lokasi.tsx ini kita menambahkan const handle delete. Nah, ini gunanya untuk menghandle proses penghapusan data. Kemudian data yang dihapus adalah data yang berdasarkan ID-nya yang diklik. Sini kita menambahkan function remove dan kemudian memberikan console error apabila data tidak berhasil dihapus. Nah, alert yang muncul nantinya ketika data tidak berhasil dihapus adalah error gagal menghapus lokasi, coba lagi. Kemudian saya tadi telah mengatakan bahwa di sini kita menambahkan eh, handle icon remove untuk mempermudah proses penghapusan. Dan juga menambahkan eh, alert untuk penghapusan data ini agar kita benar-benar yakin ketika menghapusnya. Nah, di sini kita menambahkan tombol yang dia itu ketika diklik bisa memberikan mengeluarkan alert tersebut. Tombol tersebut merupakan tombol untuk menghapus data. Di sini ketika tombol diklik, maka dia akan mengeluarkan sebuah pesan, yaitu apakah Anda yakin untuk menghapus lokasi ini. Di sini handle delete juga dipanggil agar proses penghapusan pada button ini bisa digunakan. Nah, di dalam alert tersebut ada dua pilihan, yaitu eh, ketika pesan hapus lokasi, yakin ingin ingin menghapus lokasi ini, maka akan muncul pilihan batal, yaitu cancel, dan ketika kita setuju untuk menghapusnya, maka kita tekan hapus saja. Kemudian di sini ketika diklik, maka handle delete akan berfungsi. Kemudian selanjutnya yaitu langkah selanjutnya yaitu membuat halaman map view menggunakan Leaflet.js. Paling pertama yang perlu dilakukan adalah menambahkan halaman map HTML pada aset. Nanti map HTML itu akan dipanggil pada halaman .tsx ini. Kita buka folder aset di sini, kemudian kita membuat folder baru untuk HTML, kemudian membuat sebuah file untuk map HTML-nya. Di sini
penggunaan leaflet JS untuk petanya. Di sini map dipanggil berdasarkan ID-nya, menambahkan source dari leaflet JS, kemudian menghubungkan Firebase dengan map HTML ini menggunakan Firebase config-nya, menginisialisasi Firebase, kemudian menambahkan base map dari OpenStreetMap, memanggil point, memberikan function delete point, dan lain-lain. Nah, setelah membuat halaman map HTML ini, langkah selanjutnya adalah membuat map web view untuk tampilan peta titik di website. Nah, di sini kita memanggil aset HTML, yaitu map HTML yang telah kita buat. Kita memanggilnya pada halaman map webview.tsx. Kemudian mengedit beberapa front end-nya, kemudian menambahkan juga button eh, button untuk action-nya, yaitu dihubungkan dengan form input location, kemudian mengatur font style-nya. Nah, setelah membuat ini, kita akan membuat lagi eh, penampilan data titik melalui metode yang lainnya. Di sini kita perlu membuat file baru untuk halaman baru, yaitu gmaps.tsx. Di sini kita paling pertama yaitu mengimport komponennya, kemudian menghubungkannya juga dengan eh, Firebase agar data tetap sesuai. Kemudian memanggil API dari Google Maps. Di sini kita memanggil API Google Map agar dia bisa ditampilkan. Nah, setelah itu apa yang perlu dilakukan yaitu mendesain type screen-nya agar tetap bagus. Nah, untuk contoh hasilnya bisa dilihat ketika di-run menggunakan HP Android. Karena apabila tidak di-run melalui HP Android, dengan tambahan komponen React Native dari Gmap ini, dia akan server error karena API ini tidak tidak mensupport apabila di running melalui website. Namun apabila halaman gmap.tsx ini dihapus, dia tetap bisa menampilkan peta karena kita sudah membuat tampilan peta untuk website. Namun agar lebih baiknya kita menggunakan yang terbaru. Oke, tunggu sebentar. Tunggu sebentar, ini lagi loading. Nah, aplikasi ketika dijalankan melalui Android itu seperti ini ya, teman-teman. Sama seperti tampilan website, namun ini eh, menggunakan Android karena sudah support. Pertama yaitu halaman yang telah dijelaskan pada acara-acara sebelumnya. Kita langsung aja pada lokasi.tsx. Oke, di sini sesuai ya dengan adanya 5 data. Di sini juga di listnya ada 5 data. Nah, untuk function remove-nya tadi ketika kita menekan tombol ini untuk menghapus data, itu akan mengeluarkan pesan alert seperti ini. Kita apabila mengklik batal, maka dia batal menghapus. Namun ketika kita mengklik hapus, maka dia akan menghapus data. Nah,
sudah terhapus. Kemudian kita lihat untuk peta yang bisa ditampilkan pada web juga yang menggunakan Leaflet.js. Dia tampilannya seperti ini karena menggunakan basemap dari OpenStreetMap. Di sini juga, oh ya, kita juga menambahkan sebuah pop-up. Jadi ketika dia diklik, dia bisa memunculkan data dan juga ada tambahan function remove. Kita juga bisa menghapus dari sini, sama, memunculkan alert juga, tapi tidak usah karena data kita tinggal sedikit. Kemudian di sini juga ada tombol untuk menambahkan data. Kemudian untuk Gmap API-nya, penggunaannya itu seperti ini. Di halaman ini, oh sorry, nah, oke. Di halaman ini sama, dia menampilkan data dari Firebase. Sini juga bisa muncul pop-up-nya. Dan juga di bagian kanan bawah ini, di atas button navigation, itu ada tombol untuk mengarahkan kita ke rutenya. Sini juga ada tombol untuk menambahkan data. Kita coba klik eh, untuk rute ini. Nah, dia langsung mengarahkan kita memberikan rutenya juga. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk praktikum acara ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.